Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Fatimah dari CGP Angkatan 10. Di sini saya berada di SD Rejosari 1. Dan pada pagi hari saya berada dan bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Ci ya. Selamat pagi Bu Ci. Selamat pagi Bu Nur. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu, dalam rangka melengkapi tugas saya di dalam pendidikan calon penggerak Angkatan 10 ini, saya meminta waktunya untuk wawancara. Bisa Bu Nur, alhamdulillah terima kasih ya atas kedatangan Bu Nur Fatimah dari SMA Negeri 1 Ya, Karangtengah yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk berwawancara masalah pengambilan keputusan dalam di instansi Ibu di sini. Ini untuk pertanyaan pertama nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di instansi itu? Sebelumnya saya riwayat pekerja saya dulu ya. Saya di sini di SD Rejosari 1 itu nanti 2 tahunnya bulan Oktober benar ya. Jadi saya kalau kemarin itu masih katakanlah melihat-lihat dulu ya, itu bagaimana keadaan guru-guru kami, anak-anak kami. Saya harus juga belajar dari teman-teman kami. Setelah 1 tahun itu berjalan, 2 tahun ini saya sudah memberanikan diri. Sudah beranilah bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah. Pertama, kalau kami ada anak yang bermasalah dalam kasus dilema moral ya, terutama menyangkut anak-anak zaman sekarang Ibu ya, kami harus bagaimana bersaing dengan HP ya. Anak-anak sekarang sudah bukan anaknya, orang tuanya juga ya, juga bermasalah dengan HP. Sering terjadi permasalahan pada anak-anak, apa itu yang menyangkut moral, menyangkut apa itu sopan santun, adab juga itu dengan orang tua sekarang memang sangat memprihatinkan ya. Nah, kami selaku kepala sekolah yang dituakan di sini dalam mengambil keputusan itu tidak langsung saya jebret ini begini. Kan tetap harus belajar dulu bagaimana permasalahan itu bisa terjadi ya pada anak-anak itu. Kami tetap pendekatan dulu kepada anaknya, apa sih yang terjadi sampai terjadi seperti ini. Kami datangkan anaknya dulu, kami dekati, gurunya dulu, guru pamongnya dulu, guru kelasnya kami dekati. Dan kami kebetulan itu ada guru di sini yang menjadi warga di sini yang katakanlah sudah lama di sini, tahu kondisi orang tuanya, tahu kondisi masyarakatnya. Kami mencoba berdiskusi dengan Bapak guru yang saya percaya tadi, dengan pendekatan dengan anak, guru dan orang tua. Kami berusaha menyelesaikan semua permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika tadi secara kekeluargaan, secara arif, secara bijaksana, sehingga anak-anak itu tadi dapat kembali ke lingkungan yang baik. Tetap kami berdiskusi ya dengan guru, orang tua dan anak. Kalau sampai dengan anak saja tidak bisa, dengan guru tidak bisa menyelesaikan, kami mendatangi orang tua. Mendatangi orang tuanya kami panggil ya. Kalau memang orang tuanya nggak mau atau apa, saya terpaksa pergi ke rumah orang tuanya untuk memberitahukanlah bahwa keadaannya seperti ini, mohon pendampingannya nak di rumah. Kalau di sekolah tetap kami yang mendampingi, kalau di sekolah tetap orang tuanya. Baik, terima kasih Bu Ci. Berarti Ibu sebagai pemimpin itu tetap melakukan prosedur atau aturan secara musyawarah gitu dari step by step. Baik, terima kasih Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada
dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Ya. Kami menyelesaikan keputusan prosedurnya tadi ya, Bu, ya. Tetap sama, kami mengambil keputusan adalah terbaik untuk anak kami, untuk sekolah kami, anak kami. Kami tidak bisa bagaimana anak ini kalau ini terus langsung katakanlah keluarkan gitu, enggak ya. Saya tetap membina anak kami bagaimanapun juga itu murid kami, kami harus bisa menyelesaikan permasalahannya dengan seadil-adilnya, dengan tidak mengurangi hak anak. Juga kami, anak tersebut tidak menyepelekan kami, ya. Kami tetap berkoordinasi dengan guru-guru, dengan orang tua, ya. Prosedurnya tetap kami laksanakan dan kami tetap berusaha untuk tetap anak itu kami bimbing, tidak langsung anaknya ini enggak, tetap anak itu saya bimbing sekemampuan kami lah, tetap menjadi murid kami. Ya, yang pasti menjadi seorang pendidik memang tugasnya untuk membimbing dan dengan kasus-kasus tersebut itu tidak terlupakan yang namanya kolaborasi ya Bu ya, antara kepala sekolah, guru dan wali murid seperti itu. Untuk langkah selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya yang bagaimana Bu? Langkah prosedur, misalnya ada suatu kasus, kemudian langkahnya seperti apa tadi? Kami dalam menanggapi ini ada permasalahan, itu sering gini Bu ya, laporan dari anak-anak, anak dulu. Kadang anak-anak, Bu gitu loh Bu, anak itu tuh kemarin segini Bu, anak itu kemarin di sini Bu. Terus kenapa kemarin? Ya Bu kemarin ini melakukan ini. Saya identifikasi dulu ya. Oh berarti ada. Terus saya koordinasi dengan gurunya. Bu, itu katanya murid jenengan itu melaksanakan ini dia itu berlaku kayak gini. Terus setelah itu gurunya kan mesti itu menginterogasi anaknya, apa itu pendekatan pada anaknya, kenapa terjadi, betul nggak seperti ini. Kalau gurunya kok sampai tidak bisa menyelesaikan, Bu ini anaknya begini ya Bu, otomatis saya harus mengambil tindakan. Mengambil tindakan ya, anaknya saya datangkan ke sini, ada hubungannya dengan lain orang nggak, ada dengan pihak luar nggak. Kalau hanya sebatas dengan temannya, langsung temannya saya datangkan, saya beritahu di ruangan ini, dan kalau sudah semua ada klop ya anaknya saya suruh berdamai, berjabat tangan, terus apa itu saling minta maaf. Berarti melalui penelusuran ya Bu ya, tidak mengejar sebelah sisi, melainkan Ibu sebagai pimpinan itu melihat kasus-kasus nyatanya dulu ya, berbagai sumber dari anak dan apakah anak itu hanya bermasalah di dalam saja atau di luar sekolah seperti itu, sehingga kasus tersebut Ibu ambil sebuah kebijakan sebagai keputusan Ibu sebagai pemimpin yang baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal yang bersifat efektif ya, karena dari pengalaman saya terus rujukan saya, ya pertama itu kita pendekatan pada anak, pendekatan pada guru, pendekatan pada wali murid, itu tetap prosedur itu kita jalankan ya. Pernah terjadi dengan kasus dengan pihak luar. Kami juga harus menyelesaikan Bu dengan pihak luar. Kenapa permasalahannya harus saya selesaikan ya. Jadi hal-hal yang efektif itu komunikasi, pendekatan itu bagi saya ya itu yang paling efektif. Kita selidiki dulu permasalahannya apa ya. Karena ada banyak sekali Bu anak-anak sini yang ditinggal orang tuanya, pergi, orang tuanya merantau, mungkin dia kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, oleh sebab itu saya juga merujuknya, oh ini mungkin mendatangkan orang tuanya, oh ini Bu. Kalau sampai dengan pihak luar, aku juga berkomunikasi, mungkin dengan aparat setempat, dengan tokoh-tokoh yang ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian hal-hal yang selama ini yang menjadikan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika.
Tantangannya ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan, bagaimana itu tantangan kami, karena anak-anak kami sekarang itu, saya itu medsos ya Bu ya, medsos yang ada di luar yang seperti itu. Kadang anak-anak itu meniru gaya-gaya medsos Bu. Apalagi kalau sekarang lagu-lagu, katakan lagu sekarang itu kita mengajarkan lagu yang sekarang lagu daerah itu sulitnya bukan main di apalagi dengan Jawa ya. Kalau anak-anak lagu yang viral di medsos itu mudah sekali. Nah, tantangan bagi kami, bagaimana kami bisa menjadikan anak-anak kami harus telaten tuh. Harus telaten bagaimana ya dengan aturan-aturan kadang yang agak keras ya. Sekolah nggak boleh bawa HP dan selalu berdiskusi dengan orang tua, Bu, pekerjaan ini. Kita punya grup Bu, setiap kelas punya grup berkomunikasi dengan orang tua. Tantangannya sekarang kita harus bagaimana lebih perhatian pada anak, begitu juga guru jangan di kelas tidak bawa HP ya, karena kalau bawa HP jelas perhatian mereka itu berkurang pada anak. Jadi tantangan kami bagaimana kami bisa mengajarkan anak-anak, ada terutama tantangan kami anak-anak bisa dijauhkan dari HP, dijauhkan dari apa itu tayangan-tayangan yang ada di televisi, cerita-cerita kata-kata yang tidak mendidik itu tugas kami, guru kami untuk lebih memperketat dalam pengawasan, juga disiplin yang kami laksanakan di SD harus diperketat. Iya, baik Ibu. Berarti itu ya Bu yang memang HP sekarang itu menjadi gejolak, menjadi permasalahan khususnya dalam anak-anak SD yang baru mengenal ya Bu, mengenal zaman juga mengenal beberapa medsos yang beredar itu sangat mempengaruhi dalam pembelajaran anak-anak. Gitu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal Ibu untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? Saya itu dari prinsip saya Bu ya. Hal itu setiap ada masalah itu nggak senang, harus selesai ya. Pernah terjadi sesuatu itu di sini, saya langsung datang ke orang tuanya. Pada waktu itu saya itu berada di luar Bu ya, anaknya terus langsung delala itu karena rapat, ada di sana itu ada pertunjukan sekecamatan ya. Saya nggak bisa langsung saya melihat, tapi langsung saya datang ke lokasi, saya tunggu ya anaknya, saya diskusi dengan orang tuanya. Terus paginya ini kalau ini anak sakit dari bapak, langsung saya diskusi dengan gurunya, langsung kita temui orang tuanya, langsung ayo kita, kalau dia sakit langsung kita bawa ke gitu. Ya, saya bisa untuk berlama-lama semakin menunda masalah itu nggak bisa mengurangi beban masalah, melainkan harus selesai masalah. Kalau hari ini ada masalah harus selesai hari ini. Itu luar biasa itu. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi dalam video. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ada ya Bu ya. Kalau di namanya sekolahan itu mesti ada orang struktural, yang struktural itu ada yang ini pandainya di bidang ini. Oh, guru ini enak untuk diajak bicara, guru ini gini, mereka saling melengkapi Bu. Nah kebetulan ya itu tadi teman saya yang orang asli sini, tahu karakter masyarakat sini, anak-anak sini, bagaimana kebiasaan anak sini. Saya melibatkan guru yang senior di sini ya, untuk dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan apapun. Saya selalu berdiskusi dengan guru-guru senior atau guru-guru yang ahli di bidang. Ya, selalu mengaitkan kolaborasi itu penting dalam struktural organisasi. Ini Bu, yang terakhir dari semua hal yang disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan? Dari semua permasalahan yang terjadi di kami ya Bu ya. Dari itu pembelajaran yang saya petik ya, bagaimanapun juga kita sebagai guru itu dekat dengan anak. Jadi kita tahu permasalahan. Saya sering Bu, anak-anak itu, saya walaupun baru di sini, anak-anak itu sering, saya di sini itu kalau saya mengajarkan apa itu semua ikut ngabiok di sini, ya.
dia seakan-akan kita Ibu seorang juga seorang pemimpin apa itu kepala sekolah, dia sering curhat Bu, ya jadi kayak teman, ya dia permasalahan apa sering ibu ini loh Bu, dia seakan-akan tuh berada di dekat saya itu anak, jadi kita harus dekat dengan anak, ya dekat dengan anak, tahu permasalahan anak, terus Mbok kamu kesini aku enggak Bu, lah enaknya piye kamu kalau ada begini, enggak Bu, Mbok besok habis sekolah begini Bu, oh gitu, ya oke besok kita. Waktu kemarin, waktu di sini ya Bu ya, pentas P5 itu belum ada. Ya, terus saya tuh, anak-anak pengen apa kita adakan ini? Iya Bu, saya ingin Bu. Lah, berkoordinasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan komite ya, dengan guru-guru. Iya kita bagaimana anak-anak itu bisa tampil percaya diri, bisa mengeksplor kemampuannya. Terus anak-anak ini kok mosok bilang ini aku pengen Bu satu ini. Akhirnya kemarin jadi tampil Bu kita adakan semacam pentas, ya. orang tua hadir, komite dan dari Korwil juga hadir, kita adakan. Anak-anak senangnya bukan main, jadi kita dekat dengan anak Bu. Keinginan anak apa? Permasalahan anak apa? Ya, itu berarti kan seorang guru apalagi seorang pemimpin itu harus menuntun, memberikan fasilitas, membimbing itu ya, itu sama dengan filosofi dari Kak Hadi. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan menjadi inspirasi bagi saya. Semoga. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sudah luar biasa Dan kemampuan kamu. Terima kasih Bu.